tuh itu panjang ceritanya Pak. Nanti kena tangkap. Aduh, kena ban nanti kita. Udah lulus tak masalah. Iya. Udah cinta sama mater. Kan enggak. Hui. Oh iya, ngomong-ngomong ke sana tuh kan bawa civic engagement ya. Temanya civic engagement, kakak ada presentasi lah ya. Ada. Apa dia presentasikan? Tentang apa maksudnya? Pertama-tama kayak saya daftarnya karena emang pengen ngembangin Klik. Klik itu apa? Organisasi saya sendiri kan. Organisasi kami lah. Ada contohnya nggak? Klik itu apa gitu? Ada nama atau apa gitu? Ada. Nanti ya kita tunjukkan ya. Klik itu Kerabat Peduli Inklusi. Kerabat Peduli Inklusi. Berarti akronimnya Klik. Klik. Pokoknya Klik kan intinya itu tentang komunitas yang concern terhadap disability. Makanya nyocok dia ke arah human rights dan civic engagement karena aku pengen ngembangin nih Klik nih, bagusnya dia pekan lagi lah ya biar bisa awarenessnya lebih banyak kayak gitu. Makanya dapat civic engagement. Terus pasti akhirnya pasti ada project yang harus dipresentasikan. Ya udah presentasinya tentang Klik gitu. Oh iya. Kita sebelum ngomong jauh-jauh tentang Klik nih. Masalah syarat lagi di YC gitu kan. Oh iya. Itu yang civic engagement tuh kalau kita mau ikut tuh kita ikut program yang udah berjalan atau yang baru dirancang juga boleh? Kalau nggak salah sih bakal lebih besar poinnya kalau misalnya itu tuh udah jalan, udah ada kayak impactnya apa sih, terus udah terukur lah sendana-nya tuh udah bisa dilihat, nggak ngawang-ngawang misalnya pun emang itu cuma proposal tapi udah punya latar belakang yang kuat, terus terukur ini outputnya kemana, terus berapa yang bakal kena dan lain sebagainya. Misalnya emang mau ikut ya, misalnya nggak punya barangnya sekarang, seenggaknya punya planningnya jelas. Tapi lebih enak sih kalau misalnya udah ada barangnya sih. Itu semuanya itu maksud saya itu semuanya emang untuk program fall atau untuk tiap season? Fall sama spring. Kalau yang winter sama summer nggak ada? Nggak ada. Capek lah dia 4 kali buka. Soalnya mereka kalau YC kan tadi ada 5 tuh. Nah, kan jadi yang lainnya tuh bisa diantara yang exchange. Nah, jadi 4 lainnya tuh bisa diantara yang exchange. Banyak kok, ada yang workshop yang secara online juga ada. Workshop online tuh? Ada kok. Saya juga bisa nih masukin podcast. Bisa. Edukasi masyarakat. Bisa kok, ada kok anak Pontianak yang sampai ke Amerika tuh ada. Oh, banyak sih. Ada kayak gitu-gitu tuh banyak kok. Bawa sampah, ada yang bawa. Nah, kok yang bawa sampah itu dia lain lagi programnya, kan tapi bukan MySili. Tapi sama-sama difunded sama Amerikanya sendiri. Jelas dong, kalau difunded sama negara kita susah. Ribet boy. Ribet. Nanti hukumnya susah. Fully funded kalau semuanya ya. Dari Amerika. Sampai makan pun dibayarkan. Istilahnya kan gitu kan. Enak sekali Anda kok sih jadi iri. Coba. Kalau misalnya kan kalau buat rekan-rekan sekalian nih, rekan-rekan penonton nih ingin ikut nih, saran yang paling bagus tuh apalah? Misalnya jangan di bidang civic engagement lah, misalnya kayak di bidang kesehatan kan penonton kita mayoritas orang kesehatan. Di bidang kesehatannya gimana? Kalau menurut aku kalau kesehatan tetap masih nyambung ke civic sih, atau bisa juga ke ekonomi, lingkungan juga masih bisa. Misalnya gimana cara pengaplikasian medical yang ramah lingkungan, yang less waste lah. Gimana caranya itu? Ya aku nggak tahu juga sih. Nggak bisa kita pakai bungkus plastik. Betul. Makanya itu susah. Tapi misalnya ada yang bisa mendapatkan celahnya, berarti itu bisa jadi poin. Botol itu saja udah plastik. Betul. Nggak bisa. Tapi kalau Kak boleh tahu nih misalnya untuk informasi ya, kalau botol-botol kesehatan tuh yang paling bagus tuh botol plastik. Misalnya pernah nggak nengok botol paracetamol yang merek yang harganya 8.000 dengan 50.000 tuh botolnya plastik. Gitu. Yang 8.000 botolnya kaca. Aku ada kawan tuh emang kerjanya di kayak pabrikan plastik itu. Emang buat medical tuh lebih banyak. Medical paling banyak. Emang itu paling konsum paling banyak. Apalagi pas lagi corona gini. Iya banyak banget itu. Aku mana ikut webinar dari mana? Lupa aku dari mana. Pokoknya dia sampah medisnya melonjak kayak 200% gitu. Iya, sampah medis tuh sampah paling banyak dan dia tuh paling harmful, paling berbahaya. Iya, emang masuk segala
langsung masuk B3 semua. Langsung masuk B3 dan sebenarnya for information aja kalau sampah masker tuh yang kalian pakai itu masuk medis loh. Dan saya aja membuatnya di plastik biasa. Karena jujur aku bukan orang dinas yang terkait, cuman memang implementasi kita tuh bakalan susah. Jadi kayak kita aja nih kan, misalnya kita orang medis nih, kita mau buang sampah medis yang non rumah sakit ya, kita kerja di apotek atau kita kerja di klinik, itu nggak ada tempat B3. Karena kalau soalnya pemerintah nggak itu. Karena tuh misalnya alokasi buat B3 itu pusatnya cuma di Jawa sekarang. Kok daerah Kalimantan tuh belum ada. Kecuali Kalimantan yang sebelah sana ya. Timur Tengah. Nah gitu-gitu. Kalau nggak salah ada pusatnya deh, tapi aku lupa namanya. Misalnya kalaupun katakanlah kita kan cuma pakai masker nih. Sampah masker kan harusnya di insenerator. Harusnya. Dan kita kan nggak mungkin mengedukasi masyarakat harus di insenerator. Insenerator itu mahal loh. Dan yang bisa dan yang diperbolehkan mengoperasikan kan hanya orang-orang tertentu. Hanya rumah sakit. Hanya orang CSSD yang punya kompetensi buat insenerator. Kalau enggak ya itu udah gitu ribet. Misalnya kan orang beli masker nih, kita bilang Pak nanti maskernya dikoyak ya, terus dibuang di sampah B3. Mereka juga nggak paham, mereka harus buang kemana juga nggak paham. Tapi kan lah Bapak harus buang ke apotek ya. Kalau semua apotek tetap membuang kan ya susah. Kalau buang ke rumah sakit belum tuh rumah sakit mau menerima sampah masker loh. Apalagi kan seperti yang kita ketahui kalau masker hijau tuh bagian depannya tuh yang paling banyak virus di situ. Makanya itu emang sebuah tantangan yang masih kita sama-sama tanya, karena dua-duanya sama-sama penting. Kesehatan lingkungan tuh sama-sama penting, sama saling mempengaruhi lah. Iya. Cuman ya itulah. Karena kalau sampah plastik beberapa orang memang udah ada yang sadar. Udah ada banyak pengolahan. Pengolahan plastik tuh walaupun dibilang susah, udah banyak. Ya. Tapi kalau untuk limbah medis tuh udah banyak orang itu. Susah itu. Dan kompetensinya juga tidak sembarangan. Itu yang prihatin lah. Tapi kalau aturannya udah lumayan better lah ya dibanding beberapa tahun yang lalu. Iya, aturan tuh udah ada. Udah lumayan. Tapi ya aturan tanpa implementasi susah. Karena kembali lagi infrastrukturnya nggak ada. Iya, kita pun warga pun mayoritas kan warga Indonesia kan warga dengan edukasi tidak rendah. Indonesia termasuk negara dengan minat baca rendah. Literasinya kurang. Mereka percaya sama hoax di WhatsApp. Aduh, jadi kemana-mana nih. Pasti pernah kan punya mama. Pernah punya mama. Pasti pernah kan punya keluarga yang percaya info hoax di WhatsApp. Nata tuh kok mengandung plastik. Ya kali. Ada lah pasti kayak gitu. Cuman ya gimana lah ya, kan beda zaman juga. Ya harus edukasi lah pelan-pelan. Kita edukasi malah kita di iya kan. Kamu udah kurang ajar ya. Gak percaya kata orang. Waduh. Ya gitu. Gak ada solusi sebenarnya. Susah. Kalau bidang kesehatan mungkin ke arah civic engagement lebih bisa sih. Kesehatan sih yang agak berkembang sekarang ini lebih ke penggunaan antibiotik sih. Untuk daerah kita juga udah bagus. Antibiotik tidak bisa dibeli bebas. Jadi wajib pakai resep dokter. Begitu sekarang. Oke. Di dekat rumah kakak Anti bisa beli antibiotik bebas kan? Aku enggak beli sih. Jarang gitu beli gitu. Tapi depan kantor kayaknya bisa aja. Masih bisa. Saya mau ke sana ya. Pada Bapak BP Farmasi yang terhormat, sweeping ya. Tidak bisa. Satu grup. Aduh. Tapi gitu lah, antibiotik mungkin belinya pakai resep kali ya. Mungkin lah. Itu kalau juga sih. Aku enggak pernah beli soalnya. Apotek besar kok. Enggak tahu. Tapi gitu lah. Tapi masalahnya kalaupun antibiotik kita beli pakai resep, tapi kalau tenaga medis juga meresepkan sembarangan. Ya. Itulah, masalahnya itu semuanya itu udah siklus sudah berubah ya. Struktural ya, Mbak, masalahnya. Bahkan kayak saya sendiri lah, misalkan kita nih minum obat tak pakai antibiotik itu rasanya beda gitu. Pakai antibiotik sehari sembuh. Tidak pakai antibiotik itu mau 3-4 hari, kita lama aja. Iya. Aku enggak merasa apa-apa ya. Mungkin alhamdulillah kali. Mungkin aku jarang sakit kali. Semoga tidak sakit. Saya sih terakhir sakit sebelum corona. Semoga tidak. Sebenarnya kalau mau sakit pas corona lah, pas corona. Lagi batuk-batuk demam. Aduh, jangan. Nak pandang. Iya. Nak jeling. Kan kemarin kan ini apa ya, biasa alergi pagi-pagi kan hidung kan. Makan permen pedas batuk-batuk tidak corona udah. Kasihan. Aduh,
itu adalah jadi ngomong-ngomong klik. Apa tadi? Lupa Kak jadinya. Ati ini bawa nama klik. Memang Kak Ati siapa bah di klik? Saya tim Hore ya nih Nggak sebenarnya. mungkin tim Hore bisa bawa nama klik. Kan nggak ketuanya. Enggak, bukan ketua. Siapa Kak Ati? Ketuanya ada, foundernya ada, tapi bukan saya. Saya cuman kayak ngurusin dari awal berdiri sampai sekarang tuh masih ada aja sih. Makanya tim Hore gitu. Masih aktif lah ya. Masih aktif. Jadi nih klik nih kan komunitas kerabat peduli inklusi. Inklusi itu apa maksudnya? Inklusi adalah, ini sebenarnya sering ditanyain sih, inklusi itu apa sebenarnya? Tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Eksklusif itu apa ya? Maksudnya kan dia sendiri kan, kayak dia mengotak-ngotakan sesuatu. Nah kita tuh pengennya nggak dikotak-kotakkan. Kita sama aja, sama rata ya semuanya. Jadi mungkin kok singkatnya dan simpelnya tuh sama rata menurut saya. Tapi bisa cari kok artinya di Google lah, di mana lah gitu. Banyak kok artikelnya. Jadi kalau komunitas peduli inklusi itu menangani pasien ya, menangani manusia. Bahasa sopannya maksudnya menangani. Kalau kita nyebutnya, kalau kami menyebutkan kita itu mungkin mewadahi aja sih. Mewadahi. Bukan menangani seolah kita menyembuhkan, enggak. Tapi kita mewadahi antara teman-teman yang mempunyai disability sama yang enggak disability. Jadi dia ketemu nih perspektif yang disabel ini, yang enggak disabel kayak gini. Jadi kita belajar ngobrol gitu loh. Jadi cari temen sih. Jadi kalau di klik tuh paling banyak orang dengan kekurangan, maksudnya orang dengan disabilitas tipe apa deh? Nah, misalnya banyak yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat atau gimana gitu. Nah, kalau di kayak gini, ini harus track back lagi lah ya. Dari awal kita bentuk klik itu pertama kali targetnya adalah teman-teman tuli, karena waktu itu kita lagi founder-foundernya lagi ada kegiatan sama tuli, terus kayaknya butuh JBI yang banyak. JBI, juru bahasa isyarat yang kotak kecil di TV tuh. Nah, itu JBI itu mereka lagi butuh banyak. Jadi kita ngerekrut sekaligus kita juga enggak hanya JBI ini, enggak hanya kita nyari JBI tapi juga gimana kita cari jalan lah biar awareness-nya tuh makin banyak. Dibuatlah klik. Maka pertama kali itu ke tuli dulu. Iya, soalnya saya tahu tuh pertama kali itu yang untuk orang tuli. Nah itu mulai banyak salah persepsi kan. Maksud kita tuh enggak buat tuli doang. Ini buat komunitas tentang disability, tapi kita enggak bisa rangkul semuanya sekaligus. Kita sadar diri lah gitu kan. Maka pelan-pelan dulu. Setelah dia tuli kita ke netra. Nanti tahun depan. Netra tuh berarti ini. Lihat ya. Vision impaired gitu. Nah tahun depan mungkin lain lagi atau gimana. Nanti tergantung lah nih ya. Soalnya corona ini kan agak-agak payah ya gitu kan. Nah dari perjalanan itu juga kita jadi nyadar sebenarnya ada nggak sih data-data berapa orang disabilitas ini? Harusnya ada sih. Nah itu di dinas kesehatan. Dinas sosial. Itu kayak juga harus ada loh. Karena kan kalau kita buat BPJS atau Askes kan masuk nih data-data kita. Nah aku nggak tahu tuh, maksudnya selama kita nyari data itu tidak ketemu Bu. Kok Bu? Saya tidak ketemu Pak. Tidak ketemu sih. Kalau di dinas sos tuh mungkin nggak tahu, mungkin belum ketemu orang yang tepat kali ya. Mungkin link kita juga kurang tahu gitu kan. Dan kita juga nggak tahu nih di linkasnya kayak gimana. Belum ngecek benar gitu kan. Jadi inisiatifnya tuh kemarin dibuatlah pendataan. Pendataan manual lewat Google Form. Enggak, pendataannya ada surveinya. Kerjasama sama Himasta. Statistik ya. Jadi kayak dapat. Gitu. Lagi diolah. Oke, nanti buat Dinkes, Dinsos yang punya data, kita bantu komunitas teman kita. Nanti insya Allah kalau saya ada kesempatan saya undang orang Dinkes. Boleh. Nanti di linknya. Bisa kalau ada, insya Allah sih ada orang Dinkes. Itu mungkin lebih klien Kespar. Boleh. Linknya ada. Boleh lah. Inilah bagus kolaborasi. Iya, kita kan membantu. Siapa tahu sini. Ada udangnya. Ada ulang balik bakwan. Iya, jelas lah. Kalau kita beli bakwan tapi kita udang enggak enak. Berarti datanya cabai lah enak. Masih kurang gitu kan. Kalau kayaknya selama ini masih mungkin belum terpapar aja sih. Mungkin ada yang mengerjakan, cuman mungkin ya kondisi data Indonesia kan pasti tidak terolah dengan penampilan yang baik. Sensus penduduk aja diperpanjang terus. Iya, sampai panjang lagi ke?
Oh iya. Sampai akhir Juni. Kan kemarin kan Mei. Harusnya kan Juni Juli kan mereka datang ke rumah kan tak mungkin jadi diperpanjang online. Oh gitu. Nggak tahu aku. Jadi masalah orang di pedalaman Kapuas Hulu nggak ada sinyal. Iya betul. Aku pernah ke Kapuas Hulu nggak ada sinyal sama sekali boy. Iya kasihan. Masa mereka nggak terdata. Pasti kalau hamba. Gitulah. Jadi oh iya. Klik ini kan peduli inklusi komunitas sejenis Klik ada berapa banyak sih di Pontianak? Di Pontianak. Pontianak ada. Ada yang komunitas web yang dev tuh punya. Maksudnya tuh kalau komunitas yang ada orang biasanya orang-orang kayak kita yang misalnya kalau lingkungan kan banyak banget kan, lingkungan pendidikan tuh banyak banget di Pontianak. Tapi kalau disabilitas tuh nggak ada, kecuali yang komunitas di mana tempat-tempat yang mereka ngumpul sesama mereka ada. Oh, itu banyak ya. Itu ada masing-masing tuh ada kayak perkumpulannya sendiri. Ada juga yang besarnya namanya PPDI. PPDI itu banyak, pokoknya ada disabilitas Indonesia lah gitu. Nggak usah panjangannya. Ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak kepemudaan kayak sejauh ini yang saya kenal, yang saya tahu baru kita. Oh, yang di Pontianak. Kok di Jakarta sih kayaknya ada. Udah banyak lah ya. Oh, berarti misalnya kalau ngomong itu misalnya berarti kalau Klik nih anggota maksudnya bukan pengurusnya ya. Pengurusnya ini normal semua, maksudnya sehat gitu. Tidak ada disability-nya. Eksklusif berarti. Ya kan berdiri sendiri kan berarti. Sehat. Maksudnya non disabilitas. Iya non disabilitas. Kalau berarti yang dia tuh menangani mewadahi anak-anak dengan disabilitas. Mewadahi bertemunya anak-anak disabilitas sama yang enggak. Oh, jadi bedanya kalian dengan komunitas disabilitas lainnya apa? Kalau disabilitas, kalau misalnya komunitasnya tok doang, itu tuh emang sarana mereka buat bertemu, buat mereka berkumpul, mereka sesama mereka gitu. Misalnya teman-teman tuli tuh punya aspirasi ini. Nah, corong mereka tuh WBDC gitu. Tapi kalau kita tuh ngebantuin aja. Misalnya nejemahinnya berarti kan butuh JBI bisa dari Klik, bisa gak dari WBDC. Mungkin mereka nyari-nyari sendiri juga. Partner lah istilahnya. Kolaborasi lah ya. Berarti normal semua anggotanya ya. Otaknya kadang-kadang enggak sih, enggak kan. Enggak bercanda. Kita gila gitu kan. Iya dong. Indonesia butuh orang-orang gila untuk kemajuan bangsa. Kalau nunduk-nunduk terus itu kan enggak asik. Kakak bisa bahasa isyarat lah ya. Bisa. Kalau kakak nama? Oke, kalau nama tuh kok aku ngadep ya. Halo, nama saya ANTI. Panggil Anti. Panggilannya ada tentu, cuma saya enggak mau praktekkan. Panggil Anti pokoknya kan. Pokoknya ada misalnya ngasih nama tuh ada gerakannya. Oh, gitu. Ada teman saya yang gini-gini, ada yang gini-gini. Tergantung. Yang normal tuh yang pokoknya yang paling penting kan dia alfabetnya ANTI. Bukan kayak contekan zaman A. Nah, gila. Mau lima apa? Gini ya. Kan gitu. Gini. Apa ya tadi yang ini? Ada nama-nama sendiri. Berarti normalnya nama saya itu gimana? Nama tuh gini. Nama. Oh. Nulis. Oh, nulis. Saya tidak soalnya. Oh iya. Tapi dia dominannya di sini. Dominannya di kanan yang main. Nama saya. Apalah sebutlah tuh. Itu paling simpel sih perkenalannya. Karena kalau misalnya mereka udah ngobrol seru gitu kan. Waduh, enggak ngerti aku. Sumpah enggak ngerti aku. Pelan-pelan, minta pelan-pelan. Ulangi. Sumpah. Jadi tuh yang bisa kayak gitu ada teman-teman aku yang lain. Itu lebih pacak lah intinya daripada aku. Tapi kan pusing kan ngomong sama orang disabilitas. Nah gini, kalau misalnya yang tuli tuh mereka susunan katanya beda. Maksudnya? Saya suka pisang gitu kan. Pisang suka saya. Enggak gitu, bukan gitu. Tapi subjeknya tetap nih, saya pisang suka. Oh gitu. Kayak bahasa Inggris. Oh gitu sih. Dia lebih karena dia bahasanya di sini kan di gerakan. Jadi tuh strukturalnya kayak gitu masih. Bukan struktural bahasa Indonesia. Kadang-kadang di situ salah. Saya rasa situ yang kurang match-nya di situ. Nah, itulah kita jelaskan kalau ngomong sama yang ini susunannya kayak ini. Oh, berarti mereka yang pusing lah ya ngomongin orang yang non sama-sama pusing kan? Dua-duanya sama-sama pusing. Apa maksud budak ini nih gitu kan?
Saya tuh heran, siapa sih yang menemukan bahasa isyarat gitu tuh? Ini agak panjang, terus mungkin nanti jadi salah atau gimana. Tapi bahasa isyarat itu ada 2, Sibi sama Bisindo. Sibi itu yang pakai satu tangan. A B C itu betul. F G Tuh. Oh, yang contekan ya itu. Enggak. Aku lupa yang CB-nya. Pokoknya ada dia gini-gini lah. Yang gini. Pokoknya gitu kan. Itu dibuat sama orang dengar. Oh, orang bisa dengar. Normal berarti. Non disabilitas. Bukan normal sih istilahnya. Orang biasa ya. Oh, non disabilitas. Terus? Saya agak sensitif istilah-istilah gitu tuh. Jadi gimana gitu kan. Terus kalau yang Bisindo itu tuh yang lahir di perkumpulannya. Jadi kayak bahasa tubuh sebenarnya, tapi lebih disederhanakan terus distrukturalkan, dibuatkan petunjuknya gitu. Jadi lebih organik. Dan itu emang berasal dari teman-teman tuli. Makanya teman-teman tuli itu sekarang kapanya adalah penggunaan Bisindo. Bukan yang CD ya. CB ya. Bukan yang satu tangan itu gitu. Dipakai juga anak SMA. Kalau satu tangan tuh dulu kalau misalnya yang angkatan tua itu masih satu tangan karena itu kan itu kayak diajarin sama pemerintah kan ya sama aja. Oh ya pemerintah soalnya saya belajar gitu juga. Gitu kan. Jadi kan kok dulu kan emang pemerintahan center banget kan. Gitu kan. Jadi kok sekarang kan udah lebih kayak lebih berdikari, berdiri sendiri. Jadi yang sekarang diadvokasikan mereka itu penggunaan bahasa isyarat yang Bisindo. Yang buatnya mereka sendiri. Menurut saya itu masalah bahasa isyarat lagi nih. Misalnya kan ada orang Indonesia mau ke luar negeri, itu gimana bahasa isyaratnya? Atau sama? Mereka, nah ini cerita dari namanya Ade, dia tuli Pontianak sini. Pas dia umur 16 atau 15 gitulah, dia ke Australia. Nah dia belajar lagi alfabetnya. Beda ini alfabetnya. Tulisan alfabetnya beda, ABC-nya beda. Bukan misalnya kalau kita kan A, B, C. Nah ini mereka tuh ada A, I, U, E, O-nya pakai ini, pakai A, I, U, E, O. Beda lagi. Jadi tiap negara punya cara berbeda ya. Tapi bahasa Indonesia tetap bahasa Inggris deh kayaknya. Bahasa bahasa Inggris. Tetap nyumbernya satu gitu. Tapi nanti di lain tempat beda lagi. Ribet juga ya. Emang dan yang keluar negeri itu emang pintar-pintar sih kataku. Ada yang ke Argentina, ke mana lah. Ya bisa kan emang ada lahannya. Ternyata tuh di dunia dev tuh ada yang lebih baca daripada kita gitu. Jelas kan asli menciptakan simbang. Asli jadi tuh. Nah itu berubah persepsi tuh. Bukannya disability tuh charity, tapi tuh emang dia ya udah di human aja, human. Jadi emang yang diperjuangkan tuh human race-nya, bukan karena kita charity-nya gitu. Bukan kalau kita charity itu jadi kayak kita menghina mereka. Iya. Karena mereka tuh enggak mampu gitu. Padahal tuh wow, mereka lebih balak daripada kita gitu. Ada yang lebih balak. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang persepsi yang pengen kita ubah, bukan ubah sih, tapi kita kasih tahu ke orang. Kita spread awareness-nya kayak gitu. Makanya kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Mantap. Gitu. Bawa mereka lah ya berarti. Iya, biasanya yang di request tuh bahasa isyarat biasanya. Soal kemarin pas TEDx ada yang mereka ngisi materi. Ada? Saya bingung kan, tangan begini. Iya. Itu kan ada gitu kan? Tahu kok. Sih, saya belajar sih. Enggak belajar kayak saya nengok gitu. Tapi gini, misalnya kan kalau mereka naik pesawat nih, itu pesawatnya normal kan? Berarti mereka tetap disuruh orang gitu. Atau kalau misalnya orang yang deaf nih berangkat ke luar negeri itu ada pendamping berarti pasti. Kalau dulu tuh enggak sampai ceritain gitu sih. Tapi rasanya dia pergi sendiri. Pendamping tuh palingan buat yang masih kecil, masih kan ada anak Pontianak satu tuh masih ke SD-an gitu kan, di dampingan lah ya masih kecil gitu kan. Tapi kayak pergi sendiri tuh ya pergi sendiri aja. Berarti misalnya orang turun pesawat itu renang gitu kan. Kan kalau di pesawat kan pasti ada APSEC gitu kan. Aduh lupa panjangannya. Pokoknya yang petugas di bandaranya lah. Petugas bandaranya yang kayak nganti nge-assist mereka. Biasanya sih kayak gitu di bandara-bandara. Belum pernah ketemu sih. Iya sih. Mungkin satu pesawat alhamdulillah enggak masuk gitu kan. Ya mungkin enggak ketemu aja kali. Atau enggak tahu ya kali kan. Nah, pasti kan ada treatment khusus. Soalnya
Saya mikir bingung lah mereka turun gimana. Karena kan kok manggil penumpang manggil penumpang. Penumpang kan pakai telepon. Biasanya kan misalnya kalau orang tua, misalnya kasusnya orang tua yang udah renta itu kan dia pasti di-assist sama orang itu bandara. Biasanya aku gitu sih kalau misalnya bawa yang udah tua. Bukan Anda yang di-assist. Bukan. Tidak perlu. Saya alhamdulillah. Ini pertanyaan yang paling sering tanya sama orang nih. Tuli itu tunarungu ya? Orang tuli lebih suka bilang tuli apa tunarungu? Nah itu kembali lagi ke perbedaan tua dan muda. Kalau dulu yang saya sharing sama mereka, kalau yang anak muda suka yang dipanggilnya tuli. Tuli, yang tua lebih suka bilang tunarungu. Kalau tua mereka ya itu bawaan zaman dulu kali kan. Iya. Jadi dia antara tuli sama tunarungu tuh kadang-kadang masih pakai tunarungu. Tapi kalau yang muda pun ada yang masih pakai tunarungu sih, tapi yang mereka yang vokal tuh lebih sukanya nyebutnya tuli. Kenapa tuli? Karena nggak tahu sih, saya sih soal nanya kawan kan. Kawan tuh rata-rata bilang ikonnya ngapa bilang orang tuh tuli, tunarungu. Betul. Padahal sebenarnya saya dengar di WBDSN kemarin di WBDC itu TEDx tuh mereka tuh bilang mereka lebih suka dipanggil tuli dibanding tunarungu. Kalau tunarungu di kesehatan artinya apa? Ketidakmampuan. Iya kah? Pokoknya itu adalah suatu kondisi yang sakit yang tidak bisa pokoknya itu tuh kalimat pengertiannya tuh adalah dia itu kesalahan itu sebuah kecelakaan ya. Sebuah sesuatu yang kurang bagus lah gitu. Kayak dia tuh enggak bisa ngapa-ngapa gitu. Maksudnya kalau namanya tuna itu kan berarti kan ketidakmampuan seseorang untuk berapa-apa gitu tuh. Kalau tuli itu kan berarti bawaan lahir. Umumnya iya sih, cuman kira-kiranya kayak gitu karena menurut mereka tunarungu itu lebih jahat artinya dibanding tuli gitu. Jadi buat para penonton sekalian kalau ketemu orang yang tidak bisa mendengar, mereka bukan tunarungu, lebih ke tuli. Iya. Berarti kalau tunawicara lebih bisu gitu. Aku belum ketemu yang tunawicara banget sih. Karena kan kalau tuli ya tunawicara juga. Kalau buta? Netra, bukan tuna netra sih sebenarnya. Tapi netranya. Bukan tuna. Enggak pakai tuna. Netra aja. Netra ya. Teman-teman netra. Lebih kalau di klik tuh lebih suka manggilnya pakai teman-teman. Teman-teman tuli, teman-teman netra, teman dengar, teman lihat, teman awas. Awas apa? Lihat. Yang bisa lihat. Lihat makhluk. Jadi kan misalkan kalau tuli kan dengar pasangannya nih, kalau misalnya teman tuli teman dengar, teman netra teman awas. Matanya awas lah maksudnya. Gitu. Ya dong, makanya nggak mau klik, promosi. Ada kesempatan. Itulah terdepan lah. Masalah netra nih, netra ya, bukan netra. Itu braille kan? Iya, mereka baca pakai braille. Braille tuh 1A ya. Iya, satu titik A. Aku sampai sana apa? Braille tuh ribet loh. Saya kalau belajar bahasa tuli dengan netra lebih enak tuli karena itu karena kita gerak sih. Kita gerak. Ekspresif gitu. Dan bisa dipelajari di video-video. Kok netra tuh susah kan? Aku sampai apa? Nggak apalah aku. Dan mereka tuh enggak bergerak kan? Itu yang kita jadi tidak bisa berinteraksi dengan mereka kan? Enggak bergerak maksudnya? Mereka kan nulis kan kalau itu. Mereka kalau ngomong gimana kalau netra? Kalau ngomong ya ngomong dong. Oh iya. Gimana sih? Oh iya. Bukan dark jokes ya ini. Emang kurang pikir aja. Oh iya, saya mikir. Oh iya. Tapi aku udah curiga orang pasti kayak gitu. Yeah. Karena abis ngomongin tuli, pasti langsung mikirnya itu tidak bisa. Kayak ada jokesnya kan. Terus kalau mereka, jadi braille tujuannya tuh apa? Untuk mereka baca doang? Baca buku lah, baca buku yang tertulis. Maksudnya yang tercetak, yang dicetak. Misalnya Al-Quran kan ada yang braille. Nah kayak gitu dia bacanya. Itu kan mereka bisa dengar audio kan? Nah kok sekarang kan udah ada audio. Dulu kan enggak ada. Jadi kok sekarang tuh misalnya mereka baca buku, ya udah dengerin aja. Audiobook kan banyak. Capek ya braille. Aku juga capek sih. Menurut aku waktu itu ada beberapa kali mereka bikin ngajarin gitu, cuman sama ini satu hal, pernah pakai talkback nggak di HP? Yang misalnya misalnya kita hidupin talkback tuh,
nanti kita geser-geser ada bunyinya, ada suara orang, ada kayak naratornya gitu. Belum pernah. Nah itu harus coba. Itu ngapain? Itu tuh kok dia main HP kan pakai talkback, kan nggak bisa lihat kan, jadi dia pilih menunya pakai talkback. Coba dicoba. Itu nanti latihan kesabaran. Sumpah. Kita pilih menu. Ada kalau misalnya di Android tuh accessibility tuh, hidupin talkbacknya. Ada sih di Windows saya kira. Ada. Itu kan? fungsinya buat itu, buat yang nggak bisa ngeliat gitu. Terus misalnya kalau keypad masih hidup tuh di 5 ada titik tuh, itu berarti buat tengah, buat center. Nah, coba ya nanti talkback, latihan ini kesabaran. Orang tua kan masih bisa nengok, ini kan bisa. Kita kan buat netra kan mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi dia harus mendengarkan. Kalau manggil kawan-kawan tuli kan enak kan, maksudnya mereka berkumpul kan biasa kan, terus ngomong-ngomong tanpa suara gitu kan, pakai bahasa isyarat. Kalau netra kan berarti kita arahkan mereka ya. Kalau makanya mungkin lah ya mereka lebih aman misalnya satu tempat. Kalau misalnya pun kita kan ada pernah jalan-jalan gitu kan ke waterfront doang sih. Kita nyoba guiding blocknya. Yang kuning-kuning tuh. Iya. Nah, ada yang kita coba itu dan itu masih agak susah sih di sini. Karena kan itu enggak banyak di Pontianak. Jadi kalau menurut aku sendiri lah ya, bisa ngelepas dari jalan tuh agak berat. Karena itu pun udah di taman, udah jelas-jelas di taman, terus ada guiding block, masih aja orang tuh lewat-lewat. Orang-orang biasa tuh ngelewat tuh. Kayak gitu kayak Anda. Enggak tahu fungsinya apa. Karena udah ada yang makai. Iya kan, karena kita enggak ada yang makai kan. Jadi gitulah. Malah yang kemarin ada komunitas tertentu yang pakai guiding blocknya buat main di situ. Dan yang itu loh, yang olahragaan gitu. Udah sering saya bahas gowes. Takut nanti diserang, takut saya. Ini banyak kali diserang orang. Kalau gowes itu kan emang lagi bukan waktunya sekarang buat gowes, lagi corona. Tapi gitu blok. Kalau orang netra mau ke WC gimana? Ya jalan ya. Kalau dia di rumahnya dia udah hafal. Kayak kita misal padam lampu, Bah. Saya enggak bisa, kan enggak hafal gitu. Benar, saya serius. Serius. Ya udah, dia harus dihafal. Dihafal berarti ya. Letak airnya juga gitu. Letak air, keran apa segala macam dihafal sih. Terus ya misalnya dia mau lewat palingan kalau dirasa ada orang dia bakal hilang lah. Pokoknya gitu sih. Dia lebih sense-nya lebih dapat. Sense buat apa sih, feeling gitu loh. Pernah kan kayak kita main yang kita tutup mata terus sense kita lebih jalan kan? Aku masuk. Kayak gitu. Ya apa sih? Itu sih.